Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salve, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erlikson Salutang, biasa disapa Erlikson, Program Studi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Universitas Yunus Kupang, tahun 2022. Tujuan saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tingkat semester Bahasa Indonesia. Silakan simak videonya. Seiring dengan kemajuan komunikasi, dapat diperkirakan hampir tidak ada bahasa daerah yang luput dari pengaruh bahasa Indonesia. Namun, sebaliknya, bahasa Indonesia tak dipengaruhi atau dipakai oleh bahasa-bahasa daerah dan bahasa asing. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia telah menjalankan fungsinya. Apa yang harus dilaksanakan adalah peningkatan peran dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, meningkatkan fungsinya sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Dengan fungsi ini, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri dan martabat bangsa, dan falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang menempatkan ciri khas sekaligus membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Fungsi pertama dan fungsi kedua berkaitan erat dengan peningkatan fungsi ketiga dari bahasa Indonesia, yaitu sebagai sarana pemersatu bangsa. Fungsi ini memungkinkan dan memantapkan kehidupan sebagai bangsa yang bersatu, tetapi tidak sampai menghapuskan latar belakang sosial budaya dan bahasa daerah. Yang ketiga, fungsi ini berkaitan dengan fungsi yang keempat, bahasa Indonesia yang juga harus ditingkatkan, yaitu bangsa nasional dalam perannya sebagai sarana penghubung antar daerah dan antar budaya. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung kebudayaan nasional perlu diupayakan sehingga dengan demikian fungsi tidak sekedar hanya pendukung bahasa nasional, tapi juga mendorong dan menggalakkan pembinaan dan pengembang kebudayaan nasional. Nilai-nilai moralitas yang dimilikinya akan membina sikap manusia Indonesia yang sekalipun memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat, memiliki kekayaan atau memiliki jabatan yang tinggi, akan tetap kepribadian yang sopan santun, tidak sombong, dan tinggi hati. Cukup banyak ungkapan dalam khazanah bahasa Indonesia yang berisi pesan-pesan moral bagi manusia Indonesia yang berketuhanan serta beradat dan berbudaya. Sikap bahasa yang perlu dimiliki dan didukung dengan berbagai upaya. Yang pertama, meningkatkan rasa kebanggaan memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan dan kemanfaatannya yang menjangkau seluruh lapisan, kelompok, dan golongan dalam masyarakat bangsa Indonesia. Yang kedua, menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar garis ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Penghindaran penggunaan bahasa asing secara berlebihan dapat disebabkan telah apa adanya dalam bahasa Indonesia ataupun untuk menghindari gangguan terhadap kelancaran komunikasi. Selain itu, penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar lingkungan dan keperluannya selain merupakan pelecehan terhadap peran dan kedudukan serta siasat pengembangan bahasa Indonesia, juga menimbulkan pembinaan wawasan kebangsaan. Yang ketiga, meningkatkan frekuensi pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia dalam segenap kesempatan dan aktivitas, baik secara resmi maupun tidak resmi. Dari sudut pandang psikolog pendidikan, suatu keberhasilan bukan sekedar tercapai melalui pendidikan formal dan pelatihan, tetapi lebih-lebih melalui pembiasaan penggunaan secara terus-menerus dalam lingkungan masyarakat dan di tengah-tengah keluarga. Bahasa mempunyai kaitan yang erat dalam proses komunikasi. Tidak ada satu peristiwa komunikasi pun yang tidak melibatkan bahasa. Komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima. Mengingat kenyataan bahwa dalam berkomunikasi kita dihadapkan oleh varian penerima yang sangat beragam,
Maka, keberhasilan komunikasi akan sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita menyampaikan pesan. Tidak jarang dalam kenyataan sehari-hari, kita dapati bahwa komunikasi yang kita lakukan tidak berhasil akibat ketidaktepatan cara berkomunikasi yang kita lakukan. Berbahasa yang efektif ialah berbahasa yang sesuai dengan lingkungan di mana bahasa itu digunakan. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, orang yang berbicara. Yang kedua, orang yang diajak bicara. Yang ketiga, situasi pembicara apakah formal atau non formal. Yang keempat, masalah yang dibicarakan. Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat mengenal pemahaman bahwa ketidakberhasilan dalam berkomunikasi disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kekurangan kemampuan menarik kesimpulan dalam proses komunikasi. Yang kedua, ketidaktepatan pemilihan kosakata. Yang ketiga, kekurangan kecermatan dalam melihat konteks dan situasi komunikasi. Yang keempat, ketidakefektifan dalam berbahasa baik yang mencakup siapa minta bicara, apa topik pembicaraan, dan bagaimana cara berkomunikasi. Ketidakberhasilan dalam berkomunikasi inilah dalam banyak hal yang telah menimbulkan masalah, bahkan konflik. Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di media massa mencakup beberapa hal, yaitu ejaan, bentuk, dan pemilihan kata, serta struktur kalimat. Ejaan berkaitan dengan tata tulis yang meliputi huruf, penulisan kata, termasuk penulisan kata atau istilah sarapan dan pemilihan tanda baca. Ejaan mengatur penggunaan kaidah dalam bahasa tulis. Aturan ini harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan bahasa tulis. Jika tidak mengikuti ejaan yang berlaku, kejelasan makna dapat terganggu karena tidak menyepakati aturan yang ada. Wujud kesalahan ejaan meliputi huruf kapital, huruf miring, singkatan dan akronim, kata depan, gabungan kata, penulisan angka dan bilangan, penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda pisah, tanda titik dua, dan tanda titik koma. Kesalahan penggunaan huruf kapital banyak terdapat pada persoalan nama diri. Masih banyak penggunaan bahasa yang keliru menentukan nama diri atau bukan nama diri. Dalam KBBI, nama diri berarti nama yang dipakai untuk menyebut diri seseorang, tempat tertentu, dan sebagainya. Dengan kata lain, nama diri dapat dinyatakan bahwa sudah pasti atau satu-satunya atau tidak ada orang lain. Kasus ejaan lain terdapat pada penggunaan huruf miring. Huruf yang dipakai untuk istilah asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Berikut contoh kesalahan penggunaan huruf miring: Wi-Fi dan hotspot. Namun, jika istilah sudah ada penanya dalam bahasa Indonesia, sebaiknya digunakan istilah dalam bahasa Indonesia. Kasus ejaan yang sering muncul adalah penulisan singkatan dan akronim. Pada contoh kalimat berikut wujud: manusia Indonesia beriman, bertakwa, berharap mulia, sehat, mandiri, menguasai iptek, yang memiliki etos kerja tinggi, berdisiplin. Terhadap kesalahan penulisan akronim, yaitu iptek. Menurut pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia akronim bukan nama diri berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan huruf kata yang ditulis dengan huruf kecil. Akronim iptek seharusnya ditulis dengan huruf kecil sehingga menjadi iptek. Penulisan singkatan yang sering salah adalah singkatan nama dan gelar. Singkatan gelar diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Penulisan kata depan juga masih menjadi kendala karena masih banyak kesalahan yang muncul. Hal itu tampak pada contoh kata depan di sekolah dan di bidang dalam kalimat di sekolah. Ini selain mendidik siswa di bidang teknologi dan keperawatan juga mendidik siswa meneliti ajaran agama. Menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kata di depan ditulis terpisah dengan yang mengikutinya. Oleh karena itu, penulisan kata depan tersebut dapat diubah menjadi di sekolah dan di bidang. Bahasa Indonesia adalah bahasa ibu bagi bangsa Indonesia. Kita sudah gunakan setiap harinya, baik dari segi tulisan maupun ucapan. Meskipun ini sudah kita gunakan dari sejak lahir, masih ada saja kesalahan penulisan kosakata bangsa Indonesia untuk orang Indonesia sendiri.
Bahkan karena kita tidak menyadari kalau penggunaan bahasa Indonesia tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akhirnya semakin menyesatkan online dan juga mengenai tulisan mana yang benar dan salah. Berikut contoh kata yang benar dan yang salah. Yang pertama, silahkan atau silakan. Kalau lagi datang ke suatu tempat, jarang kita mendengar seperti silakan masuk. Kita harus koreksi karena tulisan yang tepat adalah silakan. Alasan dari KBBI tidak temukan kata-kata dasar sila, namun adanya kata sila. Kata sila itu sendiri memiliki arti sudahi kiranya atau kata perintah yang halus. Yang kedua, antri atau antre. Cara penulisan yang tepat adalah antre. Meskipun seringkali kita temukan tulisan mohon mengantri di tempat umum seperti di halte, stasiun, atau tempat lainnya, tetapi jangan sampai ikutan salah. Yang ketiga, sekedar atau sekadar. Menulis kata sekadar itu adalah dalam KBBI tidak terdapat dalam kata dasar kedar. Yang ada adalah kadar. Jadi yang tepat adalah sekadar. Yang keempat, di mana atau di mana. Penulisan kata di mana itu kurang tepat apabila kita merujuk dengan pedoman EYD, ejaan yang disempurnakan. Setiap dalam kata depan seperti di dan ke harus ditulis terpisah jika menunjukkan tempat. Yang kelima, aktivitas atau aktivitas. Kita perlu ingat bahwa kosakata ini merupakan kata serapan bagi bahasa asing. Di bahasa Indonesia, kata asing diserap baik dalam bentuk dasar maupun kata berimbuhan. Sesuai kaidah, imbuhan asing berkiraan iti akan diserap bersama kata dasarnya. Maka dari itu, kata asing aktivis tetap diserap menjadi aktif, sedangkan untuk activity diserap menjadi aktivitas. Untuk contoh kata lainnya misalnya seperti penulisan kata efektif dengan aktivitas. Yang keenam, praktek atau praktik. Kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, practice. Untuk setiap kata yang memiliki akhiran ic, maka perubahan yang akan tepat ke dalam bahasa Indonesia menggunakan ika, sehingga penulisan yang tepat adalah praktik. Ini juga berlaku untuk penulisan yang benar dalam malapraktik, bukan malapraktek. Yang ketujuh, analisa atau analis. Kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu analisis, dan penyerapan ke dalam bahasa Indonesia akhiran isis berubah menjadi isis. Jadi yang benar adalah analisis, bukan analisa. Yang kedelapan, nasihat atau nasihat. Kata yang tepat adalah nasihat karena dalam penyerapan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi huruf harus disesuaikan dengan ciri khas Indonesia. Maka dari itu, penulisan huruf vokal yang tepat menggunakan i bukan e. Yang kesembilan, resiko atau risiko. Kata yang benar adalah risiko. Kata ini diambil dari bahasa Inggris risk, yaitu kalau kita coba cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan arti dari kata risiko, yaitu akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan dan membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Yang ke-10, peduli atau peduli. Kita sering dengan berjalan menggunakan kata yang ini menggunakan rasa perhatian kita kepada seseorang lain. Ternyata penulisan kata satu ini juga sering keliru, diluluskan menjadi peduli, padahal yang tepat adalah peduli. Yang pertama, kebenaran. Pada pemilihan kata tentang, kata mengikuti tergolong verba transitif yang dapat diikuti secara langsung oleh objek atau berita itu. Jadi, kata tentang sebagai preposisi tidak terlalu dipakai. Sementara itu, verba transitif atau tidak dapat diikuti oleh pelengkap atau berita itu secara langsung. Karena itu, wajib diikuti preposisi tentang. Yang berikut ketepatan. Penggunaan preposisi di, ke, dan dari bergantung pada aspek verba yang diterangkannya. Jadi, verba itu beraspek diam atau berhenti. Misalnya tiba, tinggal, dan singgah, tepatnya digunakan preposisi di. Jika beraspek gerak atau bergerak menuju ke suatu tempat, misalnya pergi, berangkat,
mendekat dan maju. Tempatnya digunakan preposisi ke, dan jika beraspek gerak atau bergerak, menyatakan asal kedatangan, misalnya datang, keluar, pulang, dan jatuh. Yang ketiga, kelaziman. Kata ini tidak digunakan berdiri sendiri, juga tidak digunakan sebagai atribut untuk menerangkan nomina dan verb pada kalimat. Yang pertama, kalimat tidak efektif. Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Kalimat efektif. Surabaya merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Yang kedua, kalimat tidak efektif. Demi untuk anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Kalimat efektif. Demi anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Yang ketiga, kalimat tidak efektif. Ada banyak macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Kalimat efektif. Ada macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Yang keempat, kalimat tidak efektif. Saran yang dikemukakan akan dipertimbangkan oleh kami. Kalimat efektif. Saran dikemukakan akan kami pertimbangkan. Yang kelima, kalimat tidak efektif. Budi adalah anak paling pintar di kelasnya. Kalimat efektif. Budi paling pintar di kelasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.